Yang bawah Empat, hampir mirip, Pak. empat sampel batuan yang di bawah ini, apakah appearance atau looks-nya berbeda? Berbeda, Pak. Berbeda. Itulah yang disebut facies. Jadi A, B, C, D adalah batuan sedimen yang fasiesnya berbeda. Kenampakannya berbeda. Berbedanya karena apa? Yang pertama ini cross-bedded sandstone. Yang kedua ini adalah wavy lamination. Yang di tengah lenticular lamination. Yang di paling kanan adalah flasher lamination. Beberapa buku menyebutnya flasher bedding, lenticular bedding, wavy lamination, wavy bedding gitu. Disebutnya begitu, tapi lebih tepat sebenarnya lamination. Tiga yang sebelah kanan ini sering disebut sebagai heterolithic sand. Sementara yang paling kiri adalah cross-bedded sandstone. Yang kanan adalah heterolithic sandstone. Tapi kalau mau lebih detail, ini wavy, ini lenticular, ini flasher. Jadi dia berbeda kenampakannya, berbeda tampangnya, karena struktur sedimennya. Struktur sedimen adalah produk dari bed form. Bed form adalah produk dari rejim aliran yang berbeda. Jadi bed form ripple, bed form dunes, bed form plain bed itu adalah produk dari suatu rejim aliran yang berbeda. Rejim aliran itu diwakili oleh Frodde number. Bisa diwakili oleh Frodde number. Frodde number itu adalah rasio dari inertial force, velocity, dengan gravitational force. Gravity harusnya ada density dan kedalaman. Jadi kalau kedalamannya berbeda, maka bed formnya berbeda, struktur sedimennya berbeda. Kalau kecepatannya berbeda, maka bed formnya berbeda, struktur sedimennya berbeda. Nah, orang sering kemudian mengatakan bahwa aspek yang dimaksud oleh Grisi adalah kejadian prosesnya. Padahal yang dimaksud dalam Grisi sebagai aspek adalah tampangnya. Bahwa tampang deskriptif itu punya makna genetik yang berbeda, itu soal lain. Tapi yang jelas sesuatu dikatakan fasiesnya berbeda kalau tampangnya berbeda. Begitu juga ini. Yang gambar sebelah kiri ini adalah thinning upward succession dari satu sandstone. Jadi sandstone yang paling tebal ada di sini, agak tebal, makin lama makin tipis. Terus setelah yang paling tipis, di atasnya yang paling tebal lagi, sangat tebal lagi. Baru kemudian makin menipis. Sementara yang di sebelah kanan, sebaliknya. Dari tipis, makin lama makin tebal, paling tebal, maka yang paling tipis akan ada di atas yang paling tebal. Kalau ini yang paling tipis ada di bawah yang paling tebal. Jadi yang di kiri thinning upward succession, yang di kanan thickening upward succession. Ini adalah tampang yang berbeda kan? Halo? Iya, Tampang betul, yang Pak. berbeda Iya, kan? Pak. Beda, Pak. Nah, Ya. ini juga disebut sebagai fasies yang berbeda. Padahal barangkali yang paling atas mungkin tidak terlalu terlihat ini waktu itu ngambil gambarnya hanya bisa dari bawah dan ini kawasan konservasi, bukan konservasi apa disebutnya, pemukiman Indian begitu, ada tulisannya dilarang terlalu jauh dari jalan gitu. Jadi cepat-cepat saja ambil fotonya karena harus masuk ke area yang cukup jauh dari badan jalan. Ini atasnya juga ada cross bedding. Ini yang paling bawah yang thinning outward ada cross bedding. Cross bedding ini dan cross bedding itu sama-sama fasies cross bedded sensor seperti yang di sini. Jadi artinya uh, Mayel, Andrew Dumayel yang menulis buku tentang salah satu buku tentang facies analysis mengatakan bahwa facies is multi order. Jadi kita punya pembeda yang skalanya struktur sedimen, lithological relation, dan ada yang succession. Succession itu terdiri dari beberapa lapisan litologi, beberapa lapisan batu pasir, beberapa lapisan batu lempung. Tanpa lebih dari satu tidak akan bisa kita define successionnya. Jadi karena succession kita bisa anggap beda fasies, karena
lithological aspect di dalam satu bidang perlapisan, kita bisa anggap berbeda fasies. Jadi fasies is multi-order. Karena itu, Walker gitu ya, mengusulkan suatu terminologi facies association. Jadi facies association dianggapnya adalah facies juga, appearance juga, looks yang berbeda juga seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Yang tersusun oleh facies yang ordernya lebih kecil. Nah, sayangnya Walker mengusulkan yang ini namanya facies, orde yang kedua ini, orde yang pertama ini namanya facies association. Padahal suatu facies association is a facies. Suatu facies is a facies. Jadi harusnya kalau saya boleh mengusulkan gitu ya, yang ini jangan disebut facies gitu. Kenapa? Karena ini juga facies, ini juga facies. Meskipun dia himpunan dari facies, asosiasi dari facies, tapi dia juga suatu appearance, suatu looks dari suatu strata, dari suatu stratigraphic unit gitu. Jadi facies association is a facies, facies juga is a facies. Karena itu sebaiknya kalau tidak mau disebut sebagai second order, first order facies, maka namanya tidak ada yang menggunakan nama facies gitu. Kan nggak lucu kalau penyusun dari suatu yang lebih besar mewakili nama yang lebih besarnya atau kemudian eh, hanya atau menggunakan nama misalnya air mineral gitu kan nggak fair kalau membuat brand air mineral karena air mineral bisa mereknya macam-macam gitu. Nah jadi kalau saya cenderung mengusulkan untuk memudahkan conversation kita maka yang second order ini yang karena sedimentary structure yang karena textural itu kita sebut sebagai lithofasies. Barulah yang tersusun oleh beberapa lithofasies itu disebut sebagai facies association. Jadi misalnya sekarang kita lihat di kanan ini. Di kanan ini dan tanpa disampaikan sebenarnya dan oleh Walker itu dipropose gitu ya. Statement tentang kenampakan itu harus memiliki konteks yang terkait dengan depositional environment. Jadi artinya suatu approach facies analysis itu bertujuan untuk menentukan lingkungan pengendapannya. Nah, tapi dalam soal reservoir characterization kan tidak semuanya geologis. Tidak semuanya aware apa lingkungan pengendapannya. Tapi mereka semua pasti aware dengan apa? Selain reservoir quality tadi, awareness kita terhadap reservoir adalah Geometri itu. selain reservoir quality, awareness kita terhadap reservoir tadi apa? Geometrinya, Pak. Reservoir. Wah, ini ada nggak peserta kelasnya ini? Geometri, Pak. Nah, jadi awareness kita adalah pertama reservoir geometri. Ini dikasih post test atau gimana nanti ya? Kalau nggak jadi presentasi kok terus tidak ada suara. Ini minta rekamannya aja sama Mas Agus atau siapa tadi yang minta rekaman. Nanti terus yang lain minta rekaman saja. Saya mending kabur weekend gitu. Jangan ya. Ada kan ini masih ada di kelas kan? Masih Pak, masih Masih, lega Pak. Pak. Masih Pak, menyimak Masih Pak. Pak. Ya, tolong dijawab ya. Tapi kalau begitu. Nah, jadi awareness kita adalah reservoir geometri, tidak tentang deposition environment. Karena itu kita harus pilih which part dari suatu depositional environment yang betul-betul bercerita tentang geometri. Keluarlah terminologi architectural element. Architectural element tidak termasuk saya copy. Adalah part dari satu environment yang punya typical geometri. Contohnya misalnya ini river channel dari satu fluvial environment gitu ya.
memiliki geometri yang berbeda dengan natural levee, memiliki geometri yang berbeda dengan crevasse plate, memiliki geometri yang berbeda dengan flat plane. Jadi architectural element. Untuk memudahkan mengingatnya adalah seperti architectural element rumah kita. Kalau architectural element rumah kita itu ada kamar mandi, kamar tidur, living room, gitu, maka masing-masing itu punya geometrical yang berbeda. Sementara ini ya. Dan apa yang berbeda? Kalau living room dengan kamar mandi apa yang berbeda selain ukurannya, selain geometrinya? Properti, Pak. Isinya Pak. Ya, Barang di dalamnya, Pak. isinya, isinya. Isinya. Di living room tidak ada shower. Di kamar mandi seharusnya tidak ada sofa. Di living room seharusnya tidak ada tempat tidur. Di kamar mandi seharusnya tidak ada bantal. Nah, jadi suatu architectural element itu selain menggambarkan geometri, diharapkan juga terdiri dari elemen-elemen di dalamnya yang punya kenampakan berbeda, punya fungsi berbeda, yang mencirikan architectural element itu. Nah, apa ciri kenampakan yang berbeda itu? Lithofasiesnya. Jadi misalnya ini river channel, kalau kita menggambarkan river channel, kan logik kita adalah, ini saya harus buka headset ini, supaya bisa coret-coret. Meeting. Recording in progress. Kalau kita punya satu channel, katakan itu channelnya, ini A dan ini B, maka penampangnya adalah natural V, gitu. Ini ketinggian airnya. Kenapa jadi tebal sekali ya? Gitu. Maka yang diendapkan di sini atau kurang ekstrim. Maka di mana energi yang paling tinggi? Near A atau near B? Pak. Biar apa? Near A. Jadi kalau kita punya gravel pada kecepatan yang tinggi menurut diagram Yellowstone, dia terendapkan, sementara yang berukuran sandstone atau berukuran fine grain sandstone atau yang berukuran clay
atau berukuran shield masih tertransport. Nah, sementara di tempat yang ini kemudian yang diendapkan lebih halus. Yang di sini lebih halus itu. Dan rejim alirannya tinggi karena itu membentuk cross bedding sandstone. Makin ke kiri mungkin masih sandstone, lebih finer grain dan rejim alirannya lebih rendah, jadi ripple laminated sandstone. Terus pada T2, pada waktu kedua, ini akan mengerosi ke kanan. Menghasilkan konglomerat di sini, cross bedded sandstone di sini, ripple laminated sandstone di situ. T3 akan mengerosi lagi ke kanan, menghasilkan konglomerat di sini, cross bedded sandstone di sini, ripple laminated sandstone di sini. Ini cross bedded sandstone tadi yang hijau di sini. Sehingga kalau kita bor, maka yang paling bawah adalah konglomerat lag, yang terinfeksi besar. ya, konglomerate lag, ya kan? Konglomerat ini. Di atasnya adalah cross bedded sandstone. Di atasnya lagi adalah ripple to cross laminated sandstone. Jadi cross laminated sandstone itu berbeda dengan cross bedded sandstone, bed formnya. Cross bedded sandstone itu bed formnya adalah dune atau anti dune, ya, tapi dalam case ini adalah dune. Sementara ripple laminated atau cross laminated itu bed formnya adalah ripple. Jadi ripple dia nanti bisa jadi climbing ripple, tapi pertama ripple, terus climbing ripple, lama-lama ripple-nya memotong yang di bawahnya. Ini namanya cross lamination. Tapi kalau cross bedded, dia dune, jadi saltation ke situ, jatuh ke depan, butirnya jatuh di leeward. Nah, di atasnya nanti begitu lagi. Nah, ini cross bedding. Jadi bed formnya berbeda. Yang ini dune, yang ini ripple. Nah, jadi suatu architectural elemen river channel terisi oleh konglomeratik lag lithofasies, trough cross bedded atau planar cross bedded sandstone lithofasies, dan ripple atau cross laminated sandstone lithofasies. Karena itu river channel juga termasuk dalam kategori, karena tersusun oleh setidaknya 3 lithofasies, maka termasuk kategori Facies Association. Facies Association. Gitu. Pak Nuki. Sementara, ya, saya teruskan dulu ya, saya teruskan sebentar. Oh iya Pak. Ya. Nah, sementara natural levee barangkali dicirikan oleh alternating sandstone dan mudstone, barangkali begitu, atau alternating sandstone dan mudstone itu bisa juga suatu crevasse play gitu. Anggap aja sebagai natural levee dulu gitu. Ada root traces. Kenapa ada root tracesnya? Karena pohon beringinnya tumbuh di natural levee. Pohon beringinnya tumbang, masuk ke floodplain jadi pitification, coalification jadi coal, atau kayunya tumbang ke sungai, mengapung di sungai, dibawa ke transition, jadi coal di transition gitu, bukan di floodplainnya sungai, tapi akarnya tertinggal di natural levee. Jadi ini natural levee, suatu facies association juga. Floodplain kalau mengering akan membentuk mud crack, sehingga meninggalkan struktur sedimen desiccation crack pada mud di floodplain. Dan karena airnya tergenang di floodplain, maka evaporation mengakibatkan precipitation karbonat. Meskipun karbonatnya Ca2+ dan HCO3- sangat sedikit, tapi karena get evaporated, maka kemudian terprecipitate sebagai caliche nodule.
Jadi ini floodplain facies association, ini natural levee facies association, ini river channel facies association. River channel facies association is a facies. Gitu. Natural levee facies association is a facies. Jadi alih-alih menyebutnya architectural element, saya lebih suggest kita sebut architectural facies. Setelah jadi batu, setelah punya appearance, punya looks dari stratigraphic unit, maka jangan disebut lagi architectural element, tapi architectural facies. Karena architectural element adalah cerita ketika dia ada di depositional environment. Ada river channel, ada kamar mandi, ada kamar tengah. Tapi setelah jadi stratigraphic, setelah jadi batuan, the ancient architectural element is become architectural facies. Itu my suggestion. Karena itu saya tulisnya architectural facies. Gitu. Karena it is a facies gitu. Ini facies gitu. Jadi karena itu gitu. Nah, tiga-tiganya ini adalah himpunan dari facies association. Namanya apa? Ya facies association, karena facies association suatu facies kan. Jadi satu facies association, kumpulan dari facies association, suatu facies association is a facies, kumpulan dari facies association is a facies association. Jadilah fasiesnya tidak multi order, tapi facies associationnya yang multi order. Nah, ada penulis, saya lupa siapa, tapi bukan Walker. Dia membuat satu sistematik yang sangat sistematik gitu. Sistematika yang sangat sistematik. Jadi dia usul yang itu namanya fluvial system facies. Jadi sistem, fluvial system, architectural facies, fluvial system facies. Karena itu depositional system adalah fluvial system. Depositional system adalah deltaic system. Bukan architectural element. Tapi dalam fluvial system ada architectural facies river channel, ada architectural facies natural levee, ada architectural facies floodplain. Nah, sebelum saya beri kesempatan bertanya, saya inikan dulu sebelum lupa. Manakah yang punya impact reservoir geometri? Fluvial system, lithofacies, atau architectural facies? Fluvial facies apa? Fluvial, Yang punya fluvial impact system. geometri. Architectural facies. Architectural facies paling kasat mata. Ya. Bahasa Inggrisnya apa? Paling kasat mata adalah architectural facies karena levee berbeda geometrinya dengan river channel. Berbeda geometrinya dengan crevasse plane. Setuju? Setuju, Pak. Iya. Tetapi suatu fluvial system juga tidak akan ada di shallow marine. Suatu fluvial system tidak akan di deep marine. Jadi diam-diam fluvial system, depositional system, facies, itu juga punya impact geometri. Nah, sekarang mulai masuklah yang critical. Yang punya impact reservoir quality yang mana? Fluvial, Pak. Fluvial. Reservoir quality, storage capacity, flowing capacity, porosity value, permeability number, itu yang mana? Architectural facies, fluvial system, atau lithofacies? Lithofacies. Lithofacies. Nah, sehingga hati-hati. Kalau ditanya, oh punya saya reservoir saya river channel point bar, fluvial point bar, sehingga reservoir quality-nya lebih bagus dari natural levee. Lebih bagus dari distributary mouth bar. Padahal distributary mouth bar punya cross-bedded sandstone. Distributary channel point bar, side bar, middle bar, juga punya cross-bedded sandstone kan. Jadi for certain interval bisa jadi quality dari point bar sama dengan quality dari distributary mouth bar. Ya.
Tapi acap kali kita membagi quality itu berdasar architectural element, architectural facies gitu. Ya memang ada satu histogram kan itu sebenarnya. Jadi histogramnya lebih condong ke kanan yang itu misalnya, kemudian distributory Mossbar ini, kalau ini porosity value gitu, porosity gitu, frekuensi gitu, kira-kira puncaknya, nah, memang begitu. Tapi kita harus tahu bahwa pada certain condition kita punya nilai yang sama. Sama-sama cross-bedded sandstone misalnya gitu ya. Kita bisa punya ini yang sama. Oke. Jadi sekarang kita sedang bicara isu reservoir geometri. Tapi nanti ketika kita bicara reservoir quality, pemahaman tentang fasies ini di-recall lagi terus. Untuk bisa kita konsisten, kita istiqomah dengan, bukan istiqomah, dengan definisi ini. Gitu. Ya, tadi yang mau bertanya siapa? Mas, monggo. Iya Pak Nuki. Tadi saya mau Ya. bertanya tapi sepertinya udah terjawab terkait Levy facies Pak, atau facies associations ke Levy Ya. ini. Jadi apakah Ya. karakteristik dari lithofasiesnya untuk Levy itu selalu sebagai alternating credit antara sandstone dan mudstone, dan apakah Ya. kalau kita melihat di lingkungan pengendapan yang berbeda, kayak misalkan ini fluvial ya Pak, tadi contohnya Ya. eh, Submarine fan? submarine fan dan Ya. deep water itu kan juga punya levy juga ya Pak ya, kalau nggak Iya. salah. Iya. Apakah lithofasiesnya itu berbeda dan seberapa berbeda mungkin Pak? Saya masih Oke. awam Pak. Ya. Oke, good point. Tidak apa-apa, kita memang diskusi tentang reservoir. Meskipun pasti tidak semua aspek reservoir bisa terjawab di sini, karena itu ada kuliah geologi pengembangan lapangan nanti. Ya, supaya kita balik lagi ke sini. Jadi beberapa saja sebagai ini saja untuk memenuhi janji isi kuliah harus ada membahas tentang reservoir gitu ya. Nah, menarik. Sekarang gini, apa bedanya river channel dengan submarine fan channel? River channel berisi air bergerak membawa butiran, butiran ada yang berjalan, ada yang bergerak tertransport near bottom, namanya apa? Namanya bed load, ya, tertransport near bottom. Mau ditunjukkan videonya atau enggak? Mau, Pak. Boleh Pak? Boleh, Pak. Mau, Pak. Oh, videonya untuk S1 loh. Stop share. Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Ya, saya senang saja memenuhi karena ya nanti ada alasannya. Ini satu fluvial system gitu ya, dengan river channel dan ada point bar-nya di tengah yang merupakan endapan river channel ini. Jadi river channelnya laterally accreted sehingga menghasilkan point bar di situ. Lihat ini yang bergerak ini, ada yang bergerak near bottom, ini namanya bed load. Dan transportasi dan ada yang bergerak, ada yang kemudian diam. Persis seperti Eustrom diagram. Jadi pada kecepatan yang tinggi, ukuran butir yang kasar, sudah diam, deposited, sementara yang berukuran lebih halus masih bergerak terus. Dia bergerak near bottom. Nah, proses atau mekanisme sedimentasi, transportasi dan sedimentasi nggak bisa dipisah itu.
Jadi ketika sedimentasi terjadi itu transportasi juga masih terus berjalan. Ya. Suatu transportasi tidak akan menghasilkan sedimentasi kalau si transportasi ini tidak mampu mengangkat entrainment of particle, tidak mampu mengangkat butiran itu. Dan kecepatannya biasanya perlu lebih tinggi untuk bisa mengangkat butiran berukuran tertentu, gitu ya. Jadi harus ada entrainment of particle dulu, Bernoulli equation, naik terbangnya suatu pesawat, menghilangkan tekanan ke bawah dan seterusnya. Pokoknya hukum Newton berlaku pada bed load ini, bed load transportation and sedimentation ini. Yang mengambang di atas ini adalah namanya suspended load. Dia mengambang ke atas. Kenapa bisa mengambang di atas tidak bergerak near bottom? Karena dia relatif lebih halus. Sehingga terangkat dan tidak kembali lagi. Karena kalau bottom traction ini gerakannya maksimum saltation. Yang namanya salto itu setelah salto di atas ya harus kembali ke bawah. Kalau nggak kembali ke bawah namanya bukan salto. Nah kalau tidak kembali ke bawah maka dari bed load dia berubah menjadi suspended load. Berarti ukurannya mungkin karena terlalu halus, sementara kecepatan alirannya tinggi. Nah, yang di kanan ini, mohon abaikan judulnya turbidity current, karena ini gravity mass flow, bukan turbidity current. Lihat, kenapa dia bergerak? Dia bergerak karena ada beda ketinggian, dan ada slope yang mengakomodasi pergerakan dia. Karena beda ketinggian, ada pengaruh gravitasi, energi potensial, dia bergerak ke kanan. Beda dengan di sini, yang kiri ini, kalau air bergerak ke kanan, maka butiran bergerak ke kanan. Kalau di gravity mass flow, air bergerak ke kiri atau ke kanan, selama miringnya ke kanan, ya dia bergerak ke kanan. Meskipun air bergerak ke kiri, dia tidak akan mengikuti gerakan air, tapi mengikuti pengaruh gravitasi, dan dia bergerak sebagai mass flow. Jadi bercampur antara liquid dan solid substance-nya, dan grain-nya, dan matrix-nya sebagai mass flow. Pergerakannya bukan ditentukan oleh kecepatan, tapi ditentukan oleh mekanisme support yang macam-macam. Ada yang matrix strength, kayak penyanyi rock, matrixnya bergerak, butiran yang besar itu tidak dibawa oleh media, tapi dia menumpang di atas matriks yang bergerak, jadi dia berpindah. Atau grain flow, kayak bola biliar. Dia tidak bergerak oleh media, tapi karena dia bergerak karena ditubruk butir yang lain. Sementara yang encer nanti airnya bergerak lebih cepat, menghasilkan turbidity current, seperti turbulence dalam bottom traction ini, dalam bottom traction yang kiri ini, yang mengangkut butiran. Nah, singkatnya, suatu channel dari fluvial itu isinya adalah bed load dan suspended load. Nah, sekarang kita punya natural V. Kembali ke tadi, kalau kita bayangkan kita punya natural V, di sini ada nggak ya? Nah, ini ada gambarnya ini. Kalau kita punya natural V, atau kita punya channel, channelnya melimpas keluar ke flat plane. Maka anggap pertama belum ada natural V. Kira-kira yang melimpas keluar isinya apa? Tergantung seberapa banyak limpasannya itu. Kalau limpasannya sedikit saja naik dari badan air, maka yang keluar hanyalah suspended load. Jadi baik flat plane maupun bakal natural V terisi oleh finer grain, tidak terisi oleh coarse grain. Nah, kalau yang terlimpas cukup banyak, maka sebagian dari bed load ini akan bisa terlimpas keluar kan. Nah, sehingga kira-kira terlimpas sampai seberapa jauh? Masuk ke seluruh flat plane atau hanya pada jarak yang dekat saja? Yang kasar itu untuk bisa terbawa jauh dari river channel, ya perlu media dengan kecepatan yang tinggi untuk mengentrain dia. Jadi konsep entrainment of particle itu ini. Untuk bisa mengangkat butiran yang kasar,
diperlukan pengurangan tekanan akibat density dari butir itu ke dasar, namanya P. Supaya P jadi meningkat, bagaimana? Supaya total energi meningkat dan P-nya berkurang, kok meningkat? P-nya berkurang, maka V-nya yang ditambah, kecepatannya yang ditambah. Jadi yang bisa mengangkat butiran yang kasar hanyalah yang besar, kemudian butiran yang kasar akan terendapkan pada kecepatan yang tinggi. Di kecepatan rendah, butiran yang kasar sudah diendapkan ketika kecepatan tinggi. Ya, jadi meskipun ini kecepatan rendah kan butiran kasar terendapkan juga, Pak. Tapi dia sudah terendapkan ketika kecepatannya masih tinggi. Apakah selalu media itu bergerak dari kecepatan tinggi menuju kecepatan rendah? Bukan sebaliknya. Ya, supaya bisa mengentrain, bisa mengangkut butir yang berukuran kasar, maka dia harus punya kecepatan kasar dulu pada awalnya. Misalnya ini, 2 mm, misalnya ukuran sandstone maksimum 2 mm, konglomerat gravel paling kecil 2 mm. Ukuran 2 mm ini untuk bisa tertransport dan akhirnya diendapkan, maka sebelumnya dia harus punya kecepatan lebih besar lagi untuk bisa mengangkut dia untuk bisa tertransport. Jadi kecepatannya harus di atas berapa nih? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Lebih besar dari 5. Oh, kalau 2 mm lebih besar dari 10. Lebih besar dari 10 cm per detik yang bisa mentransport dia. Dan supaya bisa tertransport, maka untuk erosion, untuk entrain of particle harus setidaknya berapa nih? 100, 90, 80, 70, 60, 50 cm per detik. Barulah butiran yang berukuran sandstone atau gravel itu di atas 2 mm ya, itu bisa terangkat, tertransport, kemudian terendapkan. Jadi logikanya adalah pertama pasti untuk bisa mengangkut kecepatannya tinggi. Sehingga pada kecepatan 1 cm per detik, ukuran butir yang lebih kasar dari ini sudah terendapkan sebelumnya ketika kecepatannya masih tinggi untuk mengangkut yang ukuran butir 1 cm per detik. Jadi kembali ke natural law tadi, logikanya si berukuran kasar itu tidak akan tertransport terlalu jauh karena limpasan itu saja yang mungkin kecepatannya tinggi, bisa mengangkut bed load, tetapi kemudian tidak bisa mentransport jauh dari channelnya, masuk ke flat plane. Karena itu gambarnya ya seperti ini, kalaupun ada sandstone. Apakah selalu alternating? Ya tergantung apakah limpasannya mampu melimpaskan bed load. Kalau yang terlimpaskan hanya suspended load saja, yang terlimpaskan hanya suspended load, ya tidak ada alternating dengan sandstone-nya. Tapi kalau yang terlimpaskan bed load, mungkin kemudian ada alternating sandstone. Seberapa jauh dia, ya tergantung seberapa tinggi kecepatan limpasan itu. Nah, itu untuk fluvial channel. Submarine channel, ingat yang menjadi channel adalah mass flow, bukan air. Dia bergerak begini, ukuran butirnya tidak ditentukan oleh kecepatan media. Zaman dulu orang menganggap ini ditentukan oleh apa? Posisinya. Kalau di proksimal yang kasar, distal yang halus kan? Pernah dengar gitu kan pasti? Kasar dulu baru halus, ya kan? Iya, Pak. Ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Padahal sekarang yang halus itu ada gambarnya enggak ya? Kayaknya harus di gravity mass flow. Di slide yang lain. Wah, summary. Ya, coba saya buka dulu yang lain. Gravity mass flow.
Itu gravity mass flow itu mekanismenya ini, tidak tergantung media. Ada yang metric strength seperti cerita saya tadi, ada yang grain interaction, ada yang turbulence, upward intergranular flow. Tapi yang berturbulence hanyalah air yang ikut bergerak. Tidak seluruh kolom laut dalam yang berturbulence. Sehingga yang membawa butir ya air yang bergerak itu tetap sebagai aliran massa. Gitu. Tapi memang perilakunya sangat mirip dengan bottom traction tadi, yang bed load tadi. Ya, bottom traction itu bahasa Indonesianya traksi. Nah, jadi memang mirip dengan itu. Tapi sehingga kalau berdasar logika ini, yang low density, yang sand size atau finer, itu adalah yang turbidite, yang turbidity current deposit. Sementara yang high density, yang kasar, yang gravel, itu adalah yang debrid sebagai gravity mass flow. Zaman dulu orang berpikir bahwa, mana ada gambarnya kok, ada gambar zaman dulunya. Ya, terlalu jauh lah. Proximal dan distal. Jadi makin dekat dengan sumbernya, ya udah ini aja. Makin kasar. Padahal film tadi menunjukkan yang kuning ini, yang halus ini, sudah ada sejak di proximal. Jadi suatu gravity mass flow tidak kemudian tadinya di bright semua, debris flow, grain flow, gravel semua, terus makin halus. Memang terjadi proses pengenceran. Makin lama makin ini. Sehingga makin dominan yang cloud ini, yang kuning ini makin dominan. Yang orange makin less dominan karena sudah terendapkan. Tetapi sesungguhnya yang finer grain ini tetap ada terus. Sehingga zaman dulu yang dicari sebagai reservoir pasti bukan konglomerat kan? Yang dicari pasti yang sandstone kan? Yang dicari pasti yang sandstone kan? Yang sikon poma ini kan? Ya nggak? Jadi dicarinya di mana zaman dulu? Di atas, Pak. Proximal atau distal? Enggak. Di Kalau bagian zaman yang dulu jauh dari lebih ke Zaman bagian dulu yang di yang distal, Pak. distal. Tapi gambar ini menunjukkan bahwa sejak awal ketika masih confining system, masih umumnya channel, saya tunjukkan gambarnya deh, memang harus. Semoga ada di sini. Karena ini proses sedimentasi kadang depositional environment-nya enggak. Nah, jadi zaman dulu nih, gambar zaman dulu nih. Gambar yang saya pakai untuk tugas akhir skripsi S1 saya gitu. Kan begini nih. Jadi kalau mau mencari sandstone di middle fan, bagian channelnya atau bagian lobe-nya, atau di lower fan, tapi jangan basin plane. Kalau basin plane tipis-tipis sekali. Yang dicari di sini, karena berharap yang kuning tadi ada di distal. Nah, video tadi menunjukkan bahwa sejak awal sudah ada yang kuningnya itu, cloud itu. Makanya ketika masih berupa umumnya channel di upper fan, kita percaya bahwa natural V itu, yang limpas-limpas keluar dari channelnya itu, adalah si turbidite-nya itu. Yang finer grain, yang sandstone. Finer grain-nya turbidite, sandstone. Dalam logika ada gravelnya ya ini. Jadi lebih di sekitar channel itu tidak terisi gravel, tapi terisi itu. Apalagi yang sekarang banyak dicari orang adalah fine grain turbidite. Fine grain turbidite itu kalau dalam bahasa Inggris artinya turbidite berukuran butir halus. Tapi dalam istilah geologi, sedimentologi, fine grain turbidite ini diakusisi untuk mengistilahkan turbidite, gravity mass flow, submarine fan yang feed, yang diberi supply oleh delta atau fluvial. Padahal fluvial atau delta adalah endapan bottom traction. Endapan bottom traction selected grain size berdasar kecepatan media. Jadi sudah disorting. Jadi kalau endapannya itu sandstone, fluvial channel, delta plane, delta front, endapannya sandstone, kalaupun tertransport sebagai gravity mass flow ya tidak ada gravelnya. Karena itu mau dia slope
deposit, mau dia upper fan, mau dia middle fan, lower fan, semua adalah sand size. Karena dia berasal dari delta. Nah, karena itu mau natural fee, mau channel, isinya sama, dan mau melimpas sedikit atau melimpas banyak, yang terkeluarkan adalah mass flow, bukan suspended load dari air. Karena channelnya ini, channel ini bukan channel air, tapi channel mass flow. Dan saya takjub waktu pertama ditunjuki oleh seismiknya ENI pada tahun berapa? Tahun 90-an awal lah gitu ya. 90-an awal atau 90-an akhir lah. Itu ternyata submarine fan kalau gambar zaman saya kuliah S1 dulu kan gambarnya begini, maksimum sinuosity sedikit beginilah, tapi mostly adalah garis-garis gini kan. Wah, itu sampai bermeander begitu. Bagaimana membayangkan mass flow sampai bermeander? Ya, tapi sekarang sudah common ya, orang semua bisa membayangkan bahwa submarine fan juga, submarine channel juga bisa bermeander. Tapi poinnya adalah gitu, natural V-nya submarine fan channel adalah mass flow. Jadi yang melimpas ya mass flow. Sementara pada fluvial channel yang melimpas adalah air. Kalau limpasannya sedikit, yang terlimpas keluar suspended load. Kalau limpasannya besar, yang terlimpas suspended load dan bed load, menghasilkan alternating sandstone and siltstone dari fluvial channel natural V. Seberapa jauh dia tergantung seberapa kecepatan itu mampu membawa butir yang kasar itu di dalam natural V menuju ke floodplain. Itu Mas jawabannya. Iya, terima kasih Pak Buki. Mungkin Ya, saya mau Mas coba Husni. kalau berarti kalau natural levy antara misalnya tadi contoh fluvial dengan ini submarine fan, secara lithofasiesnya mungkin akan berbeda di Berbeda. submarine fan, mungkin lebih grain size-nya lebih besar gitu Pak ya, karena mass flow tadi. Jadi Iya, kalau karena yang mass di flow tadi. Oke. Ya. Apakah ada kemungkinan di submarine fan ini secara geometrinya Levy itu jadi bisa lebih lebar gitu Pak dengan asumsi mass flow tadi. Jadi kayak Iya. Bahkan saking lebarnya tidak ada channelnya. Karena itu ada confining system, unconfined system. Itu kan mass flow bergerak, itu logika kita malah ini nih, logika yang tidak sepenuhnya benar ya. Karena subaerial. Tapi mudah kita lihat. Pergi ke belakang rumah mungkin sudah ada gitu ya. Hati-hati apalagi di musim hujan gitu. Kan logika kita tidak ada channel nih di sini. Meskipun ini subaerial, saya kasih tanda seru. Jadi Middleton Hampton ini tahun 1973 menegaskan bahwa debris flow, grain flow, fluidized flow, turbidity current yang makin high density, makin low density ini adalah logika untuk subaqueous gravity mass flow. Jadi sedimen gravity flow ini adalah subaqueous di bawah air. Karena kalau subaerial prosesnya tampak serupa, tapi tidak terencerkan oleh prosesnya. Tidak terencerkan oleh bergerak, karena tidak ada air yang masuk ke bawah. Nah, pada proses begini itu kan tidak terbentuk channel. Jadi melebar. Jadi kalau sampai terbentuk channel, pasti ada satu kecepatan yang compare to ini, subaerial ini, relatif extraordinary sehingga mampu menggerus. Akhirnya membentuk channel. Jadi nature-nya itu tidak ada levy, tidak ada channel. Makanya kontras antara levy dan channel itu question mark gitu. Karena sesuatu itu nature-nya adalah loop. Gravity mass flow itu sesuatu nature-nya adalah tidak membentuk channel. Nature dalam arti simple way ya, memudahkan kita membayangkannya. Tapi faktanya ternyata membentuk channel. Nah, sehingga kalau ada natural levy itu sudah
orang Sunda bilang wayahna. Karena dia bleber begitu memang gitu. Dan tidak ada bedanya yang membentuk channel dengan yang bleber keluar itu. Gitu. Kalaupun ada bedanya ini tergantung dari source-nya. Jadi Roger Slade dan David Piles gitu waktu menyampaikan gambar ini hasil dari modeling, bukan modeling, apa namanya? Rekonstruksi gitu ya. Mereka pakai sandbox tapi bukan pakai sand, bukan pakai ini tapi pakai satu material yang detectable dengan laser gitu. Di transport sehingga teringatkan kembali bahwa ini cloud ini ternyata ada sejak awal gitu. Satu begitu dan mereka coba bahwa bisa saja ada di YouTube silahkan dicari. Bisa saja kalau ini isinya gravel semua nggak pernah ada cloud-nya. Jadi sejak awal yang orange ini terus berhenti orange ini. Atau tidak ada orange-nya sejak awal itu. Jadi soal source-nya dan soal kondisi ketika dia awal bergerak. Jadi bisa saja isinya itu. Jadi kehalusan dan kekasarannya itu bukan aspek dari proses yang berbeda. Prosesnya sama-sama. Proses yang berbeda itu maksudnya semuanya sama-sama berpeluang punya 4 proses ini. Tapi kemudian source-nya lah yang ini. Karena itu fine grain turbidite itu finer grain-nya bukan karena jaraknya jauh, bukan. Tapi karena dia berasal dari delta dan fluvial sehingga sudah disorting dulu. Kalau yang luncur mud ya mud, kalau yang mud rock itu maksudnya siltstone dan claystone ya clay size dan sand size ya silt size ya dia halus. Kalau yang source-nya ini sand ya masuk sand, kalau source-nya ini konglomerat ya konglomerat masuk ke sana. Gitu. Hanya soal chance untuk kapan dia berhenti itu adalah fungsi dari ini tadi. Kalau tidak mampu lagi menghasilkan matrix strength, ya yang kasar-kasar nggak bisa diangkut dengan debris flow. Kalau tidak bisa menghasilkan grain flow, ya tidak ada transportation dan tidak ada endapan yang itu. Prinsip dari sedimentasi itu mohon selalu diingat bahwa harus ada transportasi dulu. Kalau tidak mampu diangkut ke situ, ya tidak ada yang mengendapkan di situ. Jadi bedakan dengan logika orang nggak mampu mengangkut konglomerat, jadi ya konglomerat diendapkan gitu. Enggak. Kalau nggak mampu mengangkut dulu, ya tidak akan pernah dia punya endapan konglomerat. Gitu. Itu mungkin, Mas Husni. Baik, Pak. Terima kasih. Sangat jelas sekali. Terima kasih, Pak Nuki. Ya, ya. Kita balik ke tadi ya. Reservoir ya. Reservoir geometri. Mana nih? PowerPoint slideshow. Oke. Jadi reservoir geometri. Kontrolnya adalah architectural element tapi juga behavior system. Karena itu kita memang harus menentukan depositional environment. Kasih tahu reservoir engineer, tetap harus ada proses menentukan facies. Karena ini akan menentukan reservoir geometri. That's reservoir. Dan reservoir environment adalah mulai non-marine, sand, alluvial fan, fluvial gitu. Nanti mungkin kita bahas lagi di development gitu ya. Dan dalam basin analisis, kuliah basin analisis juga perkembangan tektonik itu mengontrol basin geometri, tapi ordernya lebih besar lagi gitu ya. Jadi kalau kita bicara order, nah gitu. Dalam development memang on the scale ya, tetapi dalam exploration sebelum bicara geometri architectural element, kita bicara geometri dalam basin formation-nya dulu gitu. Kalau syn reef system gitu ya, dia dibatasi oleh graben yang ada gitu. Post reef mungkin lebih meluas. Apakah dia jadi sand prone atau carbonate prone, depend on posisinya dalam satu paleogeografi akibat pembentukan cekungan gitu. Kalau posisinya di horse gitu compare to graben gitu. Tapi
suatu horse ya bisa menghasilkan karbonat klastik masuk ke graben loh ya. Harus diingat itu juga gitu. Jadi bukan berarti karbonat itu hanya ada di horse, di bagian tinggian. Karbonat factory-nya mungkin di tempat yang tinggi, tetapi karbonat klastik can be almost anywhere gitu ya. Karena bisa tertransport ya kemana-mana. Carbonate chemical process barangkali terbatasi oleh CCD, carbonate compensation depth gitu ya. Sangat sering orang tidak fair gitu ya ketika bicara karbonat. Loh kan di laut dalam below CCD kan tidak ada precipitation karbonat ya, yang yang terhambat adalah precipitation. Yang terhambat adalah proses pembentukan CaCO3 karena ada CO2 dan H2O gitu ya. Di laut dalam itu oksigen menipis, rasio CO2-nya meningkat sehingga terhambat terbentuknya CaCO3 secara kimiawi. Tapi kalau plastik jatuh sebagai gravity mass flow karbonat ya tetap bisa aja mau sedalam apapun lautannya asal ada transportasi gravity mass flow sampai ke sana ya ada sampai di sana. Karena gravity mass flow bicara soal magnitude yang besar, jadi tergantung seberapa besar carbonate factory-nya. Reef-nya seberapa besar, rem-nya bank-nya seberapa besar, sorry bukan rem. Reef-nya seberapa besar, bank-nya. Reef-nya nggak besar Pak, nggak mungkin bisa mentransport ke sana, jangan salah. Carbonate factory itu tumbuh. Jadi kalau kecil tertransport, kecil tertransport, kecil terdenudasi menghasilkan. Kalau pergi ke Kepulauan Seribu kan reef-nya kecil. Tapi pasir karbonatnya kan meluas sekali karena setiap tumbuh dihantam ombak menghasilkan pasir diendapkan di sekitarnya. Lama-lama kalau terpindahkan gravity mass flow bisa masuk ke tempat yang lebih dalam lagi. Gitu. Jadi reef-nya boleh kecil tapi dia tumbuh terus sehingga dia memproduce karbonat klastik yang banyak juga bisa jadi. Dan karbonat klastik can go anywhere, almost anywhere gitu. Kan laut dalam bukan HCl juga gitu ya. Kalaupun HCl, kalau kita punya HCl 1 gelas dikasih karbonat sand 1 ember juga nggak semua ngecos kan. Apalagi laut dalam bukan HCl gitu. Jadi CCD tidak membatasi distribusi karbonat. Bahwa biogenic carbonate factory tidak muncul di laut dalam karena membutuhkan photic zone, oke. Tapi itu carbonate factory-nya. Karbonat klastiknya can go anywhere gitu. Jadi sekarang termasuk ya saya dan banyak orang gitu ya mendorong untuk berburu karbonat klastik itu, karbonat turbidite kalau perlu bahkan gitu karena ya dissolution bukan hanya akibat exposing fresh water, bukan hanya karena terpapar fresh water, terpapar CO2 di laut dalam juga bisa mengakibatkan dissolution. Meskipun kemudian challenge-nya adalah marine cementation yang relatif lebih aktif dibanding freshwater cementation, tapi freshwater juga tidak selalu vedose, freshwater bisa saja phreatic sehingga menghasilkan freshwater cementation gitu. Jadi challenge-nya sama memang lebih ini, tapi ya beberapa menunjukkan potensi yang bagus juga seperti Ruby Field misalnya. Oke, jadi itu environment selain tadi basin geometri, depositional environment, marine kah atau non marine atau shallow water atau deep water, ya. Ini sand prone environment, deltaic, non deltaic gitu ya. Transition deltaic atau transition non deltaic. Transition deltaic adalah kalau sungainya kuat, materialnya banyak sehingga mengambil alih lautan gitu. Jadi semua mau tipe delta yang apapun dia mengambil alih lautan dijadikan daratan. Lautan dijadikan daratan. Sementara kalau non deltaic lautannya yang menggerus daratan tetapi tetap menghasilkan sand prone juga. Karena apapun sungai akan bisa memberi material gitu ya. Hanya sekarang siapa yang menata material? Kalau sungainya tidak kuat ya yang menata pasang surut atau ombak. Pasang surut dan ombak kalau sungainya nggak kuat kan sand prone-nya tidak akan besar gitu.
Tapi ombak dan pasang surut boleh mengangkut sandstone dari tempat-tempat lain gitu. Jadi bukan tidak mungkin. Ya, sudah punya delta Mississippi di Gulf of Mexico, tetap saja dia bisa membentuk shoreline sand di apa namanya Galveston Island di selatannya Houston, bisa sampai Corpus Christi, bisa sampai kemana-mana shoreline sand itu karena dibawa oleh ombak. Jadi transitional deltaic juga suatu yang penting. Shoreline sand juga begitu. Kalau kita nggak punya delta, kita punya delta, maka deltanya mengakuisisi lautan. Jadi bisa saja masuk ke area fair weather wave base dan storm wave base, sehingga shallow marine deposit adalah part dari transitional system. Tapi kalau di tempat yang tidak ada sungainya, transitional deltaic, butir di bawah ombak dari mana-mana, kemudian kita punya transition pantai dan shoreline sand yang nempel maupun yang tidak nempel, tergantung dari building zone-nya di sebelah mana. Jadi kalau kita punya penampang ombak gitu, penampang ombak begini, maka building zone-nya itu adalah ini. Jadi kalau kita punya garis pantainya adalah di titik pink, atau kita mulai dulu, kalau garis pantainya di titik biru, maka endapan shoreline sand-nya nempel ke pantai, karena dia ada dalam building zone. Ini penampang ya, yang ini penampang. Tapi kalau garis pantai kita di sini, di tempat pink ini, maka dia dibangunnya di depan. Karena garis pantainya di pink itu. Kalau ini garis pantainya di titik biru. Di sini. Jadi dibangun di situ. Jadi kita bisa punya shoreline sand. Shoreline sand ada wave, masih menggerakkan bed load, suspended load. Bed load terutama bottom traction menghasilkan plastik kasar, namanya upper surface. Di bawah ini, bed load sudah tidak bisa bergerak, kalau tidak bisa tertransport ya tidak bisa terendapkan. Jadi lower surface tidak punya sandstone, karena ombak hanya sampai ke kedalaman ini. Tapi ada kedalaman ombak oleh badai, storm wave gitu ya. Jadi kalau ada storm, maka sandstone bisa diendapkan. Kalau nggak ada storm, ya nggak ada, karena wave-nya hanya sampai kedalaman ini. Nah, offshore adalah tidak ada plastik kasar, tidak ada sand prone. Kenapa? Karena storm pun tidak sampai menggerakkan near bottom, menggerakkan bed load di sini. Tidak ada bottom traction, jadi nggak ada sandstone. Tapi di sini ada tempest tide, jadi ada gravity mass flow yang bukan disebabkan oleh slope, tapi disebabkan ditendang oleh storm, namanya tempest tide. Jadi di offshore kita masih bisa punya sandstone kalau kita punya tempest tide. Nih tempest tide. Carbonate bisa land attached, bisa carbonate shelf, bisa carbonate platform. Nah, sekarang semua disebut platform, tapi sebenarnya carbonate platform tidak harus di self break. Sementara inner self break. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kita punya, nggak ada yang land attached penampang lebih. Ya, ini reefnya yang pink ini, depannya ini tidak harus selalu laut dalam. Yang di laut dalam itu kalau dia carbonate shelf. Jadi platform marginnya ada pada near the self break gitu. Kalau ada delta yang besar, ini self break. Jadi ini laut dalam, maka kita punya, saya beri warna orange ya, saya beri warna pink. Karbonatnya pada self break itu. Tapi kalau karbonat platform ini, karbonat platform ini karbonat shelf. Karbonat platform ini, dia bisa on the shelf. Jadi
tumbuhnya di sini. Jadi slope-nya ini masih masuk ke laut dangkal, shelf marine. Jadi karbonat klastik masih bisa retransported lagi di dalam shelf oleh ombak kah, oleh storm kah, oleh apapun gitu. Sementara karbonat factory-nya ada di sini, karbonat factory. Bisa reef, bisa bank. Nanti waktu kuliah-kuliah karbonat sedimentologi kita kupas semua. Ini kalau ini karbonat factory ada di sini. Jadi langsung masuk ke laut dalam. Tapi ini tidak selalu laut dalam. Karena bisa saja di carbonate platform. Itu yang land attached. Ada juga isolated carbonate platform. Jadi ada horse gitu. Eh, itu. Maka kita bisa punya karbonat di sini, karbonat factory, bisa juga punya di sini. Nah, nutrisinya datang dari situ ya. Jadi kita nutrisinya datang dari sini, kita punya karbonat factory di situ. Di sini juga bisa ada. Nah, karbonat factory kalau dihantam ombak menghasilkan lime sandstone yang kuning-kuning ini. Ada di sekitarnya. Jadi lime sandstone nanti ini tumbuh lagi, lime sandstone lagi. Jadi lime sandstone-nya biasanya lebih luas. Dan zona itu disebut platform margin kan tadi platform margin. Platform margin, belakangnya force slope, belakangnya platform interior. Depannya force slope, belakangnya platform interior. Bisa on the shelf, bisa on the self break gitu ya. Depannya. Nah, kalau ini isolated. Nah, bisa di depan carbonate factory-nya CF, bisa juga depan belakang, semua ada. Biasanya ada depan belakang tapi yang healthy yang depan karena dapat nutrisi di kesempatan pertama yang di sana. Karena itu kadang ini ada kuningnya, reef-nya sudah nggak tumbuh lagi, tinggal pecahannya. Sementara yang di depan ada reef-nya, ada pecahannya. Itu isolated carbonate platform. Isolated carbonate platform, ya ini contoh marine reef, nantilah di kuliah karbonat aja nih. Yang jelas kayak gini. Jadi kalau early post reef, late sin reef gitu, karbon ini bisa ada di mana-mana dan bisa oh ada di sini. Ya udah. Dia bisa berpindah. Di sini drowning, muka laut naik, di sini mati, drowning, udah demise, di sini masih tumbuh. Jadi bisa berpindah host. Atau kalau ini sama tinggi, ini tumbuh, ini juga tumbuh, terisi plastik, lama-lama coalescence, bergabung jadi composite isolated platform. Pak Duki mau bertanya, Pak. Ya, ya silakan. Pak, berarti kalau apa? Kalau kebetulan saya pernah mengerjakan ini, Pak, onshore Northwest Java, Pak. Itu kan batu Ya, raja formation-nya itu kan oh tidak cuma ya, di basement high, Pak ya, tapi juga tebal ya, di semua cekungan. Bahkan ada beberapa lapangan seperti yang namanya Jati Asih, Pak. Itu juga di ya. dalaman Cipunegara, Pak. Berarti kurang lebih konsepnya seperti ini, Pak ya. Yang late reef to early post reef Iya, platform ini, Pak sedang ya. saya kerjakan itu, Mas. Oke. Jadi Karena problemnya dengan batu raja itu adalah, kalaupun ada misalnya akasia bagus gitu ya, boleh di-share nggak ya, di sini? Nah, jangan di-share gambarnya, tapi atau ya, di Jambi juga bisa ada kayak gitu kan. Kalau kita punya horse gitu, make up aja nih apa atau saya carikan gambarnya kok. Ada gambarnya drawback supaya tidak purely ini saya ya. Atau ya udahlah biar cepat. Ketika muka laut ada di sini, karena dia kan early post reef lah, boleh dikatakan gitu.
Jadi udah nggak bergerak, tapi kan tidak bisa dilarang bahwa profilnya cekungan memang tidak rata. Ya. Di sini tumbuh isolated carbonate platform. Terus muka laut naik, gitu. Di sini tumbuh, warnanya diganti lain, jangan itu terus. Tumbuh di sini kan, yang di sini mati kan, yang hijau mati kan. Ya, Pak. Nah, terus muka laut naik lagi, yang di sini tumbuh, yang di sini mati, di sini mati. Ada karbonat itunya, ada plastiknya, nah plastiknya gitu. Terus Dan plastik itu bisa mengisi seluruh cekungan berarti ya, Pak ya? bisa mengisi, bisa tidak gitu. Tapi peaking seismiknya datanglah yang orange ini. Semua dipik sebagai Tempat batu raja ya, Pak? batu raja, padahal umurnya nggak sama. Oh, oke. Terus ada yang ngusulin lagi di flatten base-nya. Ya sudah, selesai, tidak menjelaskan logika distribusi dan connectivity, dianggapnya batu raja di mana-mana. Jadi batu raja di mana-mana agree saya, tapi harus hati-hati juga. Belum tentu itu adalah one single platform. Karena ini cerita ini platform nomor 1, ini platform nomor 2, ini platform nomor 3 gitu. Meskipun kalau seumur bisa juga menghasilkan composite isolated platform seperti ini. Tapi harus hati-hati karena nanti di sekolah sikon stratigrafi kata Peter Vail, reflection follow timeline untuk siliciclastic. Kalau untuk carbonate, reflection follow carbonate envelope-nya. Makanya ada istilah, ada on lab-nya di sini, gitu. Kemarin juga oleh asisten, oleh ini yang membantu. Terus dianggap ini sequence boundary. Padahal itu tidak pernah expose kan? Namanya drowning unconformity gitu. Drowning unconformity itu bisa tersusun oleh ini yang T3, ini yang T2, waktunya berbeda. Ini yang T1. Nah, jadi rekonstruksinya. Kenapa? Karena reflection follow carbonate envelope. Gitu. Jadi harus agak hati-hati. Terus jangan di flatten di base kalau batu raja. Tapi di flatten di maximum flooding surface yang di atasnya. Supaya kelihatan bahwa ini horse-nya tidak sama tinggi. Kayaknya berbeda. Kalau parigi, post reef ya mau di flatten base ya monggo lah. Tetap hati-hati Nah, juga. itu Pak. Tapi Kalau yang Parigi, Pak, kan dia uh, build up banyak terus di pinggir-pinggirnya tipis gitu ya, Pak ya. Nah, kalau yang Batu Raja kan kita bisa lihat ada basement high, Pak. Tapi kalau ya, Parigi kan sepertinya tidak ada ya, Pak ya. Dia menumpang di atas si ya bulakan atas ya, Pak. Itu kalau dianggap begitu, begitu. Pada umur itu sudah tidak ada profil sisa dari riftingnya juga sudah ter inilah tercover lah dianggapnya begitu. Tapi ya berat. belum tentu berlaku seperti itu. Lebih baik kewaspadaan seperti ini yang dimunculkan. Jadi boleh dikatakan jangan pernah mengflatten itu pada base lah. Baik, Pak. Pak, satu lagi, Pak. Pak, misal Ya, kita ad- eksplorasi, Pak, belum ada sumur, Pak. Kita ketemu feature seperti isolated platform, Pak. Misal seperti ya, Arun atau Banyu Urip gitu, Pak. ya, Sebenarnya kalau kita mau ngebor first well-nya itu, Pak, itu sebenarnya posisinya yang paling bagus itu di mana ya, Pak? Di forifnya kah atau di apa? Di lagun yang tengah itu atau di mana, Pak ya. sebenarnya? Ini namanya platform margin nih. Platform margin itu ada reef-nya, ada lime sandstone-nya. Ini yang di belakangnya ini, yang di tengahnya kalau di isolated ini namanya platform interior. Nah, jadi kalau for reef, back reef, reef core itu adalah part dari ini reef. Kalau ini platform margin, platform interior, platform for slope, dan basinal platform, basinal area.
Gini. Jadi forif backrif ada di situ. Nah, mana yang lebih bagus? Ya, kalau kita berharap primary, maka biogenik kan intragranular porosity pun punya. Tetapi apa maknanya kalau kemudian dia diagenesis terisi semen kan sama saja tight. Nah, platform interior kan madi. Suatu isolated carbonate platform seperti banyu urip, seperti kerendan, seperti Raja Mandala gitu. Itu platform interiornya. Ini platform interior. Isinya masih ada platycoral poundstone, grindstone gitu ya. Semoga ada gambar outcropnya. Wah, nggak ada. Platform interiornya grainy semua. Kenapa? Karena dia tidak terlalu besar. Padahal productivity-nya tinggi. Karena laut lepas itu, karena isolated carbonate platform, dia relatif jauh dari daratan. Biasanya cukup ini, sehingga pertumbuhan reef-nya tinggi. Jadi kalau reef-nya tinggi, growth rate-nya tinggi, maka kuningnya ini juga bisa mengisi sampai semua diisi penuh. Itu yang terjadi dengan banyu urip dan kerendan. Jadi platform interiornya isinya lime sandstone, grindstone. Secara primary bagus, apalagi kalau ditambah dia calcified, terekspos secara diagenesis masuk ke phytozone, dissolution, ya makin berkembang porosity-nya. Jadi memang rekonstruksi sejarah dan lithophases within. Jadi ini yang menyebabkan saya hati-hati jangan menunjuk reservoir quality dari architectural facies-nya, dari environment of deposition, EOD kalau dalam bahasanya karbonat itu EOD itu architectural element sebenarnya, platform margin, platform interior gitu, atau reef, platform margin reef, platform margin lime sand gitu. Tapi pada lithophases-nya gitu. Karena suatu platform interior tidak selalu madi. Wilson saja kan ada berapa? Coba di googling, buka Wilson. Ada 5, 6 fasiesnya, 7, 8. 5, 6 ini biogenic, 6-nya ini Vinod 8 sand, itu lime sandstone ini. 7-nya ini open circulation, masih begitu. Jadi artinya ini tumbuhnya tidak tinggi, platform marginnya tidak tinggi, sehingga laut masih bisa masuk ke sana. Sementara nomor 8 restricted, kalau ini begitu. Ini. Jadi dengan satu kondisi perkembangan yang berbeda, secara lithophases bisa isinya berbeda. Jadi kalau ditanya ngebor di mana, kalau pada primary ya orang mengejar boundstone, grindstone, maka ngejarnya platform margin. Tapi platform interior kalau terisi penuh dengan yang kuning itu, yang kuning di gambar ini ya ini tetap grainy juga dia. Kalau ini tumbuhnya tinggi, carbonate turbidite itu bukan hanya longsor pada saat low stand, pada saat high stand malah lebih banyak. Kalau high stand ini tumbuh dengan banyak, lime sandstone-nya ini sudah penuh, bleber semua keluar kayak Bahama itu, tongue of the ocean dari Bahama itu bleber semua. Karena terlalu tinggi growth rate-nya di sini, pada saat high stand justru longsor semua. Jadi carbonate turbidite itu bisa sangat tebal, bisa sangat banyak compare to the other EOD, the other facies association. Raja Mandala juga begitu, yang paling banyak di Raja Mandala itu dari ketebalan, dari geometri gitu adalah yang carbonate turbidite-nya. Nah itu biasanya karena ini tinggi growth rate-nya. Jadi jangan underrated pertumbuhan si reef ini. Gitu. Reef-nya hanya kecil kok, ya kecil tapi kalau anaknya banyak gitu. Setiap habis dapat anak, anaknya ditransport, jadi anaknya banyak meskipun reef-nya kecil. Tergantung growth rate gitu. Itu interesting ya karbonat. Oke? Jadi itulah more or less itu. Nanti yang lainnya tentang porosity, permeability saya kira nanti di development geology aja.
kita itu. Jadi reservoir itu ada geometri, ada reservoir quality gitu. Bagaimana mendefine facies di ini nanti development aja lah ya. Supaya bisa tetap presentasi stratigraphic trap, tapi udah jam 3 ini. Kalau kita break dulu, saya hanya bisa sampai jam 4. Ya, gimana? Mau sambil break ada yang presentasi, tapi saya kapan breaknya? Ya, nanti sebelum acara aja deh, jam 4 aja saya sholat. Kita sambung dengan stratigraphic trap presentation. Kita masih ada waktu kuliah petroleum system atau enggak? Seperti ini yang terakhir, Pak. Pak. Nah, itu dia. Nggak ada utang yang harus dibayar, tapi utang juga nyari waktunya. Susah ada utang Pak Alven ya. Betul. Betul, Pak. Structural trap mungkin nanti cari waktu, tapi dua sesi, satu sesi saja, jadi 2 kali 45 menit. Nanti janjian waktunya. Atau coba stratigraphic trap seberapa ini? Ada berapa regu? Ada Ada 6, 5, Pak. Kerma. Oh, Wah, 5 ya. 5 ya. Masing-masing berapa menit perlu? Ya kita mulai saja lah, nanti yang nggak kebagian kita pikirkan waktunya atau yang penting deliver materinya nanti saya nilai dari situ. Tapi saya nggak membuat penilaian ini ya karena nilai UTS-nya kan sudah ada. UAS-nya nanti mau ujian tertulis atau ya kalau presentasi kita nggak punya waktu lagi ya. Ujian tertulis lagi aja. Atau begini summary stratigraphic trap-nya, tapi 5 itu berarti satu regu berapa orang? Ada 3 atau 4, Pak. Berapa? 3 atau 4, Pak. 3 atau 4? Atau 4? 3 atau Ada yang 4. 3, ada yang 4, Pak. Karena ganjil, Pak, kebetulan. Iya, kalau presentasi jelas nggak mungkin nih sampai jam 4, 5 regu, 5 kali 10 menit lah 50 kan. Tapi itu untuk yang kelas kerma aja kayaknya ya, yang itu Pak. 3 sampai 4 itu yang ada 5 regu. Karena saya lihat di sini pesertanya juga ada yang kelas reguler ya Pak ya. Ya. Seharusnya berarti lebih kali Pak ya. Lebih dari Atau gini saja deh, kita manfaatkan teknologi modern, asinkronus saja. Jadi presentasi direkam, nanti saya nilai presentasinya deh, summary-nya, gitu aja ya. Nah, sekarang lebih baik kita lanjutkan, masih ada sedikit waktu, mungkin sampai 15.30 lah, karena saya harus sholat juga. 15.40 lah, apa-apa nanti sholat baru ke acara itu. Ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan nggak dengan reservoir quality? Pak, untuk Ya. Pak mau bertanya, Pak. Oke. Kalau ini Pak, kalau di misal Pak kuliah petroleum sebenarnya lebih ke arah eksplorasi gitu ya Pak. Misal Ya. kita punya ini, Pak, kita punya area yang lumpurnya sangat sedikit gitu Pak. Misal Andaman gitu Pak, kan sangat sedikit ininya sumurnya gitu. Nah, terus kita punya punya prospek yang memang belum ada sama sekali Pak sumurnya gitu. Nah, kita interpretasi untuk geometri dan facies mungkin kan kita akan interpretasi dari seismik ya Pak ya. Tapi ketika dalam apa untuk perhitungan volumetrik Pak, kan kita kan harus memasukkan ini Pak, porosity Pak. Nah, itu kan biasanya akan dibuat uncertainty porosity itu Pak ya. Sebenarnya kalau kita belum punya sumur sama sekali Pak, itu penentuan minimum, tengah-tengah, nilai tengah atau rata-rata dan juga nilai maksimum tuh baiknya seperti apa ya Pak? Wah, ini
konsultasi nih. Jadi oke, jadi gimana saya ambilnya supaya menjadi satu topik generik gitu ya. Jadi bagaimana kita mengambil representatif number gitu ya, untuk mewakili kondisi reservoir. Gitu aja kita ambilnya gitu ya. Jadi jangan kalau perkara nanti minimum, maksimum dan itunya ya nanti baru belakangan. Jadi sekarang kita mulai dulu dengan bagaimana dengan data yang terbatas kita mengambil satu nilai properties yang mewakili karena data kita terbatas gitu ya. Start dengan apa tadi yang sudah kita tampaknya sepakati gitu bahwa reservoir quality relate pada litofasies rather than asosiasi fasies gitu kan. Ya nggak? Betul, Pak. Nah, ini kebetulan ada di depan saya kan. Kebetulan makanya saya berhentikan di sini. Jadi ini adalah contoh misalnya ada satu riset gitu ya yang menunjukkan bahwa dalam satu platform margin kebetulan Raja Mandala itu lime sensolnya sampai platform interior. Jadi saya juga salah juga harusnya clear di sini. Jadi saya sebut platform margin reef ada di sini. Padahal platform margin ada lime sensolnya juga yang kuning. Tapi saya anggap line sensolnya itu karena platform interiornya itu semua grainy. Jadi semua isinya lime sensol begini. Tidak ada yang madi sama sekali dari sekian, dari 30-an lebih section yang saya buat di seluruh Raja Mandala, di seluruh Padalarang itu. Tidak ada platform interior yang miliolitnya, ton of miliolit gitu. Itu madi. Semuanya grainy. Sehingga saya lupa untuk membuat satu ideal model. Sehingga saya anggap platform margin lime sensol itu terwakili oleh fasies yang ada di platform interior. Tapi at least berbeda dengan fasies bed yang lain yang ada, saya berusaha tunjukkan satu semua litofasies yang possibly ada di area itu, EOD itu. Bahkan saya susun suatu profil generik, profil tipikal untuk shallowing upward-nya. Nanti di sekuen stratigrafi ini sangat penting karena satu parasekuen itu shallowing upward. Kalau pada siliciclastic, pada sandstone misalnya most environment adalah coarsening upward gitu ya. Ini coarsening upward. Offshore, lower surface, upper surface, coarsening upward. Delta misalnya juga coarsening upward. Fluvial yang mungkin finding upward. Jadi shallowing upward successionnya itu mudah dibedakan dengan ukuran butir. Kalau karbonat tidak bisa. Kadang ukuran butirnya tidak meter, tetapi komponen itunya. Jadi sekarang saya coba susun untuk setiap EOD itu bagaimana shallowing upward successionnya itu terbentuk untuk menyusun parasekuennya. Nah, jadi maksud saya yang berusaha saya sampaikan adalah ketika data sumur kita terbatas, memang kita harus punya satu reference model yang menurut kita paling mewakili. Tidak harus reference model itu kalau di Northwest Java ya pakai Raja Mandala, kalau Batu Raja pakai Raja Mandala, nggak harus begitu. Jadi model itu bisa saja pernah ada bimbingan saya, Anda ini penelitian di Sentral Sumatera kenapa ngambil contohnya estuarin di Kanada gitu. Ya karena menurut yang sempat dibahas, maka yang di estuarin yang di Kanada itu yang lebih sesuai secara lithofasies association atau fasies penyusun fasies association ya gitu. Nah, kalau kita sudah punya model, maka kita bisa mengelompokkan dari model itu. Makanya saya juga salah satu yang sangat disayangkan itu karena menganggap Raja Mandala ini tersingkap, saya tidak mengukur propertiesnya, porosity-nya, perfasies seperti apa. Karena saya anggap ini tersingkap pasti calcified, pasti nggak ada nilainya sangat berbeda dengan di subsurface. Padahal rasio perbandingan antara platform interior dan platform margin atau coral bondstone dan platy coral bondstone dan
Platycoral grindstone ini bisa menjadi referensi rasio pembandingnya, bukan nilainya. Nah, tapi banyak riset yang menunjukkan begitu. Jadi kalau river channel, cross-bedded sandstone, porosity-nya sekitar sekian ini. Nah, jadi model base dengan asumsi bahwa tidak semua fasies itu terwakili dengan sumur kita. Jadi meskipun sumur kita porositasnya bagus semua, fasiesnya channel semua, kan suatu fluvial system pasti ada channel, ada floodplain-nya gitu. Maka kita harus menggunakan referensi untuk memunculkan berapa nilai yang umumnya terdapat pada fasies dan lithofasies dan fasies association yang berbeda. Nah, sehingga ya semaksimal mungkin data kita itu kan, tetapi juga harus ada reference model mana yang kita ini kan. Saya agak menunda penyampaian karena misalnya begini, pada salah satu banyak bimbingan saya yang menentukan fasiesnya dengan cluster analisis kan, dengan MRGC begini. Nah, umumnya yang dilakukan reservoir engineer misalnya menentukan rock type itu adalah apa namanya, bukan associate tapi supervise gitu. Jadi kalau rock type-nya ada 10, maka cluster dari log ini, MRGC ini dibuat menjadi 10. Oke, saya cerita dulu lah, MRGC mungkin tidak semuanya familiar. Jadi multi cluster analisis ini adalah satu metode yang dasarnya sederhana saja. Jadi kita menentukan berapa nilai K yang kita mau, berapa cluster yang kita mau dari plot beberapa log sekaligus. Jadi misalnya gini, ini ada log gamma ray, ada log rho b. Hasil plot bacaan lognya seperti ini. Maka kita kan bisa membagi ini dalam satu kelompok saja, menjadi 5 kelompok, menjadi 10 kelompok, 20 kelompok kan bisa saja. Jadi K-nya ini kita rubah 10, 5, 20, terserah kita. Akan menghasilkan nilai rata-rata untuk masing-masing kelompok. Nah, maka yang terdekat dengan nilai rata-rata setiap kelompok, value dari gamma ray dan rho b-nya ini, akan menjadi klaster yang warnanya biru ini. Yang dekat dengan rata-ratanya abu-abu akan jadi warna abu-abu. Jadi terlihat ada sekian klaster. Tapi ketika gamma ray diplot dengan NV, apakah klaster yang biru muda ini juga terklaster di sini atau terpencar? Kalau terpencar maka klaster ini gagal menjadi klaster karena yang dicari adalah yang dia terklaster di semua log yang kita libatkan. Gitu. Nah, dengan constraint seperti itu pun hasil klasternya bisa 15, bisa kita jadikan 100, bisa kita jadikan 5, kita jadikan 20. Nah, umumnya pekerjaan seperti ini adalah supervised, jadi dia digunakan untuk rock typing. Rock type-nya ada 5, ya ini dibuat klasternya supaya menjadi 5 agar keluar padanan antara klaster dengan log dan klaster dari rock type yang berasal dari core analisis. Sehingga sekarang di tempat yang tidak ada core analisisnya kita bisa tahu rock type-nya yang mana karena ada lognya pasti semua sumur. Semua interval pasti ada lognya sehingga kita bisa clustering. Tetapi kalau untuk pendekatan fasies maka kita tidak berbasis pada apa yang kita temukan fasiesnya. Sebagai geoscientist kita bisa punya prediction bahwa bukan hanya channel dan levee saja yang ada di sini. Ada juga floodplain. Jadi bukan hanya 2 fasies, jangan disupervise menjadi 2 cluster. Tapi kita bayangkan bahwa mungkin akan ada 7 fasies. Kalau gitu kita buat cluster yang lebih besar dari 7. Supaya kita bisa mempredik di tempat yang tidak ada core, barangkali itu adalah fasies yang tidak ada core-nya. Begitu juga dengan data exploration. Di tempat yang tidak ada sumurnya, jangan-jangan ada fasies yang tidak ada di sumur ini. Nah, jadi prediction fasiesnya berdasar model
ada berapa, sehingga kemudian klasternya tidak disupervise pada data, tapi dianggap secara independen sejumlah klaster yang bisa mewakili fasies yang secara model akan ada di daerah itu. Jadi kira-kira logiknya sama dengan begitu. Jadi karena sumur kita masih terbatas, maka harus ada model yang jadi reference sebenarnya fasies yang berkembang apa, sehingga ketika kita menentukan porosity kita punya klaster histogram yang mewakili masing-masing fasies, baik yang ada di sumur yang kita punya maupun yang tidak ada. Yang tidak ada pasti diajukan ke referensi atau dengan cara begini, klaster analisis. Sehingga kita bisa memunculkan klaster lain dengan histogramnya masing-masing gitu ya. Ini ada histogramnya masing-masing gitu. Dan mewakili fasies yang ada maupun yang tidak ada dalam data core-nya kalau dalam kasus ini ya. Nah, kalau dalam sumur eksplorasi ya yang ada dalam sumur maupun yang tidak ada di sumur. Mungkin itu sementara jawaban yang generik supaya tidak spesifik pada case tertentu. Ya, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. ya. Oke, saya kira itu deh. Kecuali kalau ada yang urgent lain yang pengen ditanyakan, kalau tidak ada, mungkin yang stratigrafik itu direkam saja, direcord, kemudian dikirimkan agar bisa saya buatkan nilainya, dan kita pastikan bahwa mungkin kita ada ujian akhir lah, ya supaya objektif. Tapi ini petroleum system kok ya, petroleum system sudah ada satu penilaian yang objektif dari ujian kemarin, jadi kita lihat aja apakah kemudian cukup bagus hasilnya kalau saya gunakan tugas presentasi itu secara asinkronus menjadi bagian dalam penilaian saya gitu. Tapi kalau ternyata wah ini nilainya kurang bagus semua misalnya gitu kan, ya lebih baik ada ujian gitu, atau nilainya terlalu, ya kita lihat deh. Pokoknya dibuatkan dulu aja. Nanti saya nilai dulu kalau cukup, kalau ternyata nggak ada waktu, ya sudah kita dari itu. Tapi kalau ada waktu dan dimungkinkan ya kita tetap ujian saja supaya objektif penilaiannya. Ya, ya Mas Riki. Iya. Izin bertanya Pak Nuki terkait Ya. tugas Pak. Ini akan dikirimkannya ke email Pak Nuki direct atau lewat Budinux Pak? Edunex Pak ya? Itu yang pertama. Boleh Edunex, kalau nggak ada problem, saya nggak pernah pakai Edunex. Tapi kalau di Saya Edunex mesti buatkan di Google Form-nya aja. oh boleh. Ingatkan saya aja Mas Riki. Saya buatkan Baik, Google Form, di-upload di situ. di sana. Jadi masuk Baik ke Pak Google Nuki. Drive nanti. Baik. Nah, yang kedua Pak, ini mengingat ini kuliah eh, terakhir ya. Ya Mungkin nanti kalau mau Edunex ya supaya kelihatan ada activity ya boleh juga sih. Saya coba juga nanti gimana caranya mendownload tugas yang di Edunex. Kalian bisa mengakses Edunex dengan baik. bisa sih Pak. Sebenarnya nggak tahu apakah dengan formatnya itu fit ya artinya ya. Atau Iya, MPG itu bisa di-upload di sana atau tidak, saya belum tahu sih Pak. Tapi bisa iya, sih Pak untuk teman-teman kamu. Nah, pertanyaan iya, kedua Pak Nuki, mengingat ini iya, mungkin tetap yang kita yang terakhir Pak ya, yang untuk petrol sistem ya, kecuali nanti iya, dengan Kak Alven. Untuk iya. materi kuliah Pak yang sebelumnya itu apakah memungkinkan bisa di-share Pak ya? Maksudnya jadi pembekalan kami Boleh, juga. boleh nanti saya share. Nanti saya share. Baik, terima Ya, kasih Pak yang Nuki. dari Kang Igun udah di share. Saya mesti ngecek. Kayaknya belum belum ada yang Belum juga ya? Oke, nanti belum saya juga Pak. tanyakan deh. Ingat saya. Nanti saya combine Baik, dengan terima itu. kasih Pak Nuki. Oke, sama-sama. Mas Parom? Ya, Pak, masih perihal tugas, Pak. Itu kira-kira ada ini ya, Pak, maksimal waktu untuk biar Ya, tidak kelamaan. kalau 2 slide ya jangan setengah jam lah. Baik, Pak. Berarti 10 menit, maksimal 15 setengah jam. menit lah. Maksimum 15 menit ya. Maksimal 15 ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Mas Aryo? Kurang lebih sama Pak pertanyaan dengan Mas Marom. Oke, Berapa good. lama waktunya? Cuma mungkin tambahan Pak untuk jumlah slide-nya Pak, apakah dibatasi juga atau gimana Pak? Ya, pokoknya untuk 15 menit itu kira-kira berapa
Jangan 100, tapi sekarang jadinya tidak harus 2 deh. Karena bisa jadi kalau itu cukup baik hasilnya gitu. Saya konteksnya gitu deh. So, kalau ternyata cukup baik hasilnya, cukup serius dikerjakan, ya saya jadikan penilaian. Tidak perlu ada ujian gitu. Tapi Baik, Pak. kalau ternyata tingkat kesungguhannya tidak seimbang gitu, tidak ada yang seadanya, ada yang itu kan saya belum tahu ya. Tidak mau underrated, tidak mau overestimated juga gitu. Ya, ngerti lah. Oke, Tujuan Pak. saya supaya saya punya alasan untuk memberi nilai baik gitu aja. Ya, Iya, Pak. Terima kasih. siapa nih berikutnya? Mas Husni dulu atau Mas Multi Hadi? Saya dulu boleh Pak. Boleh. Nuki, Ya, lanjutkan saja Pak. Batas waktu pengumpulan rekamannya kapan ya Pak kira-kira? eh, minggu depan atau minggu depannya lagi? Gimana? Kan minggu depan nggak jadi ke sini kan? Iya, nggak jadi, Pak. Nggak jadi, tapi ada Informasi kuliah Ancek terakhir. ya? Iya, Betul, betul, Pak. Pak. Dulu ya Ancek Pak. Ancek kan presentasi. Jadi ya udah 2 minggu deh. Minggu depannya lagi deh. Terima kasih, Pak. Yuk, Oke, makasih Pak Nuki. ya. Oke, udah semua? Baik, kalau sudah terima kasih. Dan